Halo Mas, gimana? Ayo Mas, coba duduk. Oke. Oke Mas, boleh perkenalan diri, bisa lihat ke kamera ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Joseph Nanda Putra. Saya biasa dipanggil Joseph. Saya alumni SMK Bagimu Negeriku, angkatan 6. Tepuk tangan. Selamat datang di podcast Baper. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Joseph. Kali ini juga kita akan membahas sebuah perbincangan yang seru dan unik dan pastinya menarik. Oke, sebelum kita mulai Mas, kita ada jargon nih. Oke. Namanya sih, kita akan mengatakan Baper, banyak perbincangan seru dan asik. Oke Mas, bisa ikut ya bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Baper, banyak perbincangan seru dan asik. Oke, thank you. Oke, thank you for team. Oke Mas, lebih ini ya Mas, pengalaman ini. Waktu Mas Joseph jadi murid di sini, apa yang di pengalaman uniknya lah? Waktu Mas Joseph jadi murid di sini, ada nggak? Pengalaman unik tentu kita bisa berkenalan sama teman-teman yang dari macam-macam daerah. Yeah. Kan SMK Bagimu Negeriku tuh keunikannya siswanya itu dari macam-macam daerah. Yeah. Dan itu jadi pengalaman saya pertama kali punya teman dari macam-macam daerah, dan itu pengalaman yang unik gitu. Nggak semua siswa seusia SMA SMK tuh punya pengalaman yang seperti saya alami dulu gitu. Oke. Terus waktu kelulusan SMK nih Mas, ada suatu kejadian nggak sebelum itu atau suatu cerita lah yang sangat mengingat banget untuk Mas Joseph ini? Pas kelulusan ya? Ya. Yeah. Jadi dulu nih semenjak saya kelas 11 kalau nggak salah, sama teman-teman itu sering banyak kegiatan di masyarakat. Kegiatan sosial di masyarakat. Contohnya itu kita bikin semacam kerja bakti gitu. Kerja bakti sudah pasti. Kemudian ada permainan tradisional sama anak-anak SD, anak-anak SMP gitu. Di SD mana aja itu Mas? Di sekeliling asrama, sekeliling SMK, sekeliling asrama. Jadi di desa pesantren, di desa Wonorejo itu ada beberapa SD yang anak-anaknya itu kita pernah bikin kegiatan bareng untuk mereka. Contohnya semacam festival permainan tradisional, kemudian kita sosialisasi soal, kalau nggak salah waktu itu soal demam berdarah. Iya, soal demam berdarah. Jadi banyak kegiatan sosial yang waktu itu dilakukan, dan ternyata itu bikin pertemanan kita sama teman-teman ya, saya sama teman-teman itu sama masyarakat itu dekat. Jadi gitu. Membondingkan ya, soalnya kan biasanya kadang-kadang kalau anak asrama tuh kebiasaan tertutup gitu ya, jarang mulai ini membukakan diri untuk orang lain. Nah, dari kegiatan-kegiatan dengan masyarakat tersebut, dengan anak-anak, dengan masyarakat itu bikin kita dekat dengan mereka. Nah, ketika selesai kelulusan nih, itu kita keliling ke masyarakat. Jadi bertemu dengan ada yang biasa kita jual sampah itu di mana kita datengin. Kemudian sama Pak RT di belakang itu kita datengin. Intinya kita pamit gitu. Kita sudah selesai dari SMK Bagimu Negeriku, pamit Pak gitu sama teman-teman. Nah, itu momen unik yang menurut saya unik ya, saat kelulusan itu kita bisa akrab sama masyarakat, dekat sama masyarakat gitu. Oke, semoga sih yang di angkatan selanjutnya bisa melakukan seperti itu sih. Amin. Soalnya satu pengalaman menarik juga, membantu warga dan juga bisa membuat relasi dengan warga seperti itu. Oke, terus setelah kelulusan itu apa yang dilakukan Mas Joseph? Setelah kelulusan itu? Setelah kelulusan? Iya, setelah acara-acara yang tadi tersebut. Kebetulan saya langsung bekerja di asrama ya. Jadi setelah kelulusan itu nggak pulang. Jadi waktu itu ada beberapa hal yang memang harus kita bantu di asrama. Karena kan setelah kelulusan itu nggak banyak repotnya di asrama, kayak misalkan barang-barang bekas yang lulus, angkatan yang lulus itu kan banyak sekali. Dan waktu itu saya nggak langsung pulang, tapi bantu-bantu di asrama dulu.
bantu-bantu di asrama itu bertahan 1 hari 2 hari malah keterusan gitu. Keterusan bantuin macam-macam sih waktu itu, nggak cuman soal bersih-bersih aja. Di asrama juga ada armada juga kan. Iya, armada. Waktu itu saya diajarin juga untuk merawat dan seputar mesin, seputar kendaraan tuh saya diajarin juga. Belajar gitu. semua berarti ya Mas? Iya, padahal bukan bidang saya pas sekolah gitu. Tapi saya jalani terus, ikuti terus karena kok sepertinya menarik ya gitu, belajar banyak hal dan waktu itu memang saya ingin membantu adik-adik kelas saya juga gitu soal di asrama. Itu sih yang saya kerjakan setelah kelulusan. Itu berarti sama murid-murid yang sebelum kelulusan ini juga ya, contoh kelas 12, kelas 11 dan 10 itu berarti Mas Yusuf juga bantu-bantu ngajarin dan ngedidik mereka juga berarti? Atau berbeda? Iya, itu kan adik-adik kelas saya waktu sekolah ya, jadi lebih bisa dibilang bukan langsung mendidik tapi lebih ke mengakrabi mereka aja, kita sharing sebaya aja gitu. Karena saya kebetulan tuh suka di bidang eksak ya, di matematika, kemudian kalau dulu sih ada fisika gitu, kalau sekarang IPAS ya. Iya, IPAS. Nah itu saya dulu sering bantuin di pelajaran-pelajaran tersebut, tentang adik-adik kelas saya itu sih awalnya selama di asrama. Seperti itu. Oh iya Mas, kan Mas Yusuf ini kan sebelum lulus setelah lulus ini pasti kuliah kan? Kuliah atau tidak? Kuliah. Okay. Kuliah itu berapa tahun Mas dari setelah Anda lulus ini? Berapa tahun? Kuliahnya atau dari SMK? Prosesnya berapa tahun itu? Jadi setelah lulus SMK saya nggak langsung kuliah. Jadi ada jeda dulu 2 tahun. 2 tahun baru punya kesempatan kuliah karena memang di asrama juga kan ada kebutuhan untuk semacam pemahaman soal psikologi remaja gitu. Maka saya didukung untuk belajar lagi di psikologi. Ya, jurusan psikologi. Itu saya ambil setelah 2 tahun lulus SMK. Jadi nggak langsung kuliah gitu. Terus kalau yang kuliah ini berapa tahun ya Mas? Kuliah selama kuliah saya kurang lebih 3,6 bulan. Ya, hampir 4 tahun lah kuliah. Cepet juga berarti. Lumayan cepet sih. Terus ini juga sih, kan setelah kita tadi membahas pengalaman-pengalaman dan juga experience yang Anda rasakan, kan ini dari tadi ada brand nih, yang sudah terpampang di sini nih. Nah ini Mas Joseph bisa jelasin nggak apa brand ini? Boleh dijelasin? Ini boleh jadi dipegang Mas sambil Ya, jadi ini sebetulnya inovasi iseng-iseng dulu ya. Inovasi iseng-iseng karena saya selama kuliah itu juga banyak berkecimpungnya di masyarakat. Jadi kalau di psikologi itu di kuliah dulu itu ada program namanya pemberdayaan masyarakat. Itu mata kuliah gitu ya. Kalau di SMK mata pelajaran. Nah, di kuliah ada mata kuliah namanya pemberdayaan masyarakat, di mana mahasiswa itu harus terjun ke masyarakat. Ya, harus terjun ke masyarakat, menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kuliah. Nah, saya dulu menggabungkan antara ilmu psikologi sama lingkungan. Karena saya memang tertarik dengan isu-isu lingkungan. Kayak banjir dan yang lain seperti itu. Iya, soal sampah rumah tangga gitu. Itu saya banyak belajar soal lingkungan. Nah, ketika ada mata kuliah tersebut, saya terjun ke masyarakat itu. Saya coba mengajak masyarakat untuk mengolah limbah sendiri, mengolah sampah sendiri, recycle. Sampah rumah tangga. Nah, karena kalau sosialisasi pengolahan sampah itu masyarakat kurang tertarik, saya sama teman-teman bikin inovasi kira-kira supaya masyarakat ini tertarik apa sih, dengan cara apa. Nah, saya bikin produk rumah tangga. Ini kan setiap hari masyarakat pakai sabun mandi, Joseph pakai juga kan setiap hari. Nah, saya sama teman-teman bikin ini supaya masyarakat mulai belajar untuk ngolah limbah, bahwa limbah itu kalau diolah dengan baik bisa jadi produk yang bermanfaat. Nah, ini salah satu bahan utamanya mungkin setiap orang bisa sebutnya sebagai limbah. Seperti kulit buah ya, dan limbah-limbah organik lainnya. Kulit buah anggur, kemudian kulit jeruk, mangga itu kita olah dengan higienis, dengan benar-benar ya, nggak sembarangan juga bisa jadi sabun. Nah, ini
inovasi saya sama teman-teman dulu zaman sekolah. Kita okay. kembangkan terus zaman kuliah. Kita kembangkan terus jadi produk ini. Namanya Hersana. Sabun Hersana. Bisa dijelaskan Hersana tuh artinya apa atau kepanjangannya? Oke, jadi akronimnya itu Hersana ini coba satu aja ya, contohnya yang batang. Jadi Hersana ini sabun mandi natural, ada yang batang sama ada yang cair. Ini yang cair. Kenapa kok disebutnya Hersana? Itu sebenarnya akronim dari Herbal Sanitary Natural. Jadi sabun ini sabun full bahannya natural, ya bahan dasarnya itu ada dari kulit buah sama minyak kelapa dan zaitun. Jadi sudah pakai minyak zaitun juga. Full semuanya natural. Bisa menyehatkan kulit juga ya? Iya, kalau kulit sensitif gitu ya. Cocok nih. Yeski gimana ya yang kulitnya sensitif? Oke. Ini Yes, kalau misalkan mau nih bisa minta Mas Joseph buat ngasih sabunnya. Jadi apa yang membedakan sabun Hersana ini dengan sabun yang lainnya? Sabun Hersana ini non SLS sama non paraben. SLS sama paraben itu apa? SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu yang biasanya bikin kulit sensitif yang gatal-gatal gitu ya? Iya, betul. Itu kurang baik buat kulit sensitif, bisa menimbulkan iritasi dan eksim gitu. Nah, sementara paraben itu pengawetnya. Jadi kita nggak pakai dua bahan itu. Itu yang membedakan Hersana dengan sabun lainnya. Gitu Joses. Ya, oke, thank you Pak Mas Joseph. Oke, kayaknya aku ngelak nih. Mbak, boleh ambilin air gak Mbak? Ngelak nih kayaknya saya sama Mas Joseph ini. Aduh, ngelak. Oke. Lama. Udah ngelak loh. Misi. Thank you Mbak. Hati-hati Mbak. Hati-hati. Nggak apa. Maklum ini perjuangan besar buat banggain bangsa. Oke. Terima kasih. Ya ampun Mas. Siapa ya Mas namanya? Joseph, tadi udah perkenalan dia. Udah perkenalan loh. Gimana sih? Oh iya, lagi nyiapin minum ya. Soalnya di dapur. Bohong. Saya bawa jajan ini. Tahu nggak namanya apa? Itu ada tulisannya. Menurut Mas apa bisa? Baca nggak Mas? Top Gimana sih? waffle. Iya Mas, sama kayak Mas top paling ngetop nomor 1 dari saya. Goda lu. Goda. Tadinya bener malah godain orang. Bisa aja nih. Oke, maaf ya Mas, ini biasa perlu perhatian soalnya kalau saya suruh tuh biasa marah-marah Mas. Gimana sih Mbak? Oke Mas, kalau mau minum boleh diminum. Thank you. Oke. Lanjut ya Mas, kita ke topik selanjutnya. Kira-kira ada nggak sebuah perjalanan kecil ketika membuat brand ini? Perjalanan brand ini? Iya, dan mungkin sebelum menjadi sebuah brand, terus seperti ya prosesnya bikinnya atau gimana gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya banyak penelitian mandiri lah ya. Saya kan bukan backgroundnya biologi atau farmasi, jadi bicaranya terbatas. Tapi apa yang saya kerjakan selama ini, penelitian saya mandiri itu sebenarnya di asrama. Di asrama dari limbah dapur asrama itu kan setiap hari pasti ada sampahnya kan, selalu menghasilkan sampah, dan saya kok melihatnya itu sayang sekali gitu. Kalau bahasa Jawanya itu eman sekali. Kenapa? Karena sampah tersebut kalau nggak diolah dengan betul itu larinya ke TPA, tempat pembuangan akhir, dan lari ke TPA itu di sana nggak diproses jadi apa-apa karena sudah tercampur dengan jenis sampah yang lain. Pasti. Dan itu menimbulkan bahaya setiap hari. Tahu bahayanya. Jadi kalau sampah organik menumpuk tidak diolah, itu akan menimbulkan gas namanya gas metana. Gas metana itu yang bikin suhu bumi setiap hari kian panas. Global warming ya? Iya, betul. Global warming. Itu istilah yang sekarang ini kita rasakan setiap hari. Pasti. Kan panas kan setiap hari. Sekarang jam 9, jam setengah 9 aja udah panas. Terasa panas sekali. Nah, itu awal mulanya kenapa kok akhirnya berinovasi bikin produk rumah tangga seperti sabun ini tuh sebetulnya dari keprihatinan setiap hari di asrama soal limbah gitu. Itu pas zaman kuliah. Tapi kemudian setelah berjalan terus kita trial and error ya, kalau di riset itu ada trial and error, semakin ditemukan formula yang bagus. Nah, saya ketemu sama
teman dari luar yang mau dukung. Intinya produk ini atau inovasi ini berpeluang untuk jadi produk yang punya manfaat untuk masyarakat. Kenapa kok nggak dikembangkan aja gitu? Pas waktu trial and error itu apa kegagalannya, kayak contoh gatal-gatal atau gimana, atau sabunnya tuh nggak jadi gitu? Itu sudah pasti. Jadi produk atau inovasi yang saya bikin dari awal, dari yang versi 1 nih, berarti versi 1, 2, 3 sampai sekarang ini itu saya pakai terus. Jadi sebelum dicobakan ke orang lain atau ada orang lain yang tertarik mau coba, itu saya sudah pakai dulu dari awal coba. Jadi mulai dari rambut rontok, mulai dari kulit nih kering, yang kering ya, kalau dicoret gini nih muncul putih, garis putih itu udah saya alami. Itu karena pH di kulitnya itu terlalu basah, terlalu tinggi jadi kering. Itu hal-hal semacam itu sudah saya alami. Bahkan sama teman-teman yang pengen coba inovasi yang kita bikin tuh juga mengalami hal yang serupa. Dan itu kan sangat-sangat beresiko ya, kalau orang lain sudah coba produk kita, sudah coba inovasi kita tapi malah tidak mendatangkan manfaat. Itu kan buat saya jadi refleksi gitu, karena takutnya tuh bisa membahayakan atau malah membuat sesuatu yang masalahnya. Dan itu sempat kepikiran juga, apa nggak usah diterusin aja, atau ini juga bukan satu-satunya cara untuk membangun awareness soal lingkungan di masyarakat gitu. Tapi kemudian berlanjut dan ketemu sama teman, salah satu teman yang memang menggeluti bidang kimia, terbantu banget ya karena bisa saling riset dan saling ngasih masukan dan segala macam. Dan itu akhirnya berkembang bikin produk ini. Cuman ini memang kita tahapannya masih sampai perizinan, masih sampai ngurus perizinan, jadi memang belum saya jual. Karena saya juga mau menjalankannya dengan benar, regulasi apa yang diterapkan pemerintah ya. Kita ikuti, dan saya sampai sekarang masih sampai tahap perizinan gitu. Berarti tinggal nunggu perizinan, nanti bisa didistribusikan ya. Mungkin belum secara terbuka ya, belum, masih banyak gitu ya. Masihnya kayak PO gitu ya, pre-order yang beberapa orang gitu. Gitu. Terus juga ini Pak, dengerin kan waktu graduate ini Bapak kan lulusan psikologi nih. Hal menarik apa yang Bapak itu ngelihat ketika anak-anak kayak saya ini itu tuh perkembangan psikologinya kayak gimana tuh, apa Pak? Menariknya ya psikologinya. Ya. Saya selama kuliah itu cukup concern ya, cukup tertarik belajar remaja itu irisannya dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi sama kondisi lingkungan. Jadi kayak misalkan Joses pakai AI, pakai AI misalkan ya. Sekarang ini pakai AI, kenapa sih kok setiap orang nih sekarang tertarik pakai AI? Tentu karena terbantu, memudahkan. Banget. Tapi ternyata dari sisi psikologis itu ada satu fase perkembangan kognitif, perkembangan intelektual ya, itu yang dalam tanda kutip dipercepat tanpa proses alami. Karena selalu terbiasa instan kan? Iya, betul. Jadi di otak itu kan ada di bagian depan itu namanya dopamin ya. Dopamin ketika seseorang itu bahagia, senang gitu, dia akan mengeluarkan hormon tersebut. Nah, ketika itu terjadi terlalu sering, malah menimbulkan efek yang kurang baik buat perkembangan kognitif. Kenapa? Karena anak dan remaja itu kan perkembangan kognitifnya masih berkembang. Masih terus secara fisiologis pun otaknya masih berkembang gitu, dari volume yang sekian sebelumnya sampai membesar terus. Nah, karena sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi yang serba instan dalam tanda kutip ya, akhirnya fase tersebut tuh dipercepat. Jadi ada fase belajar yang terlewati. Jadi orang belajar itu seperti orang body builder itu loh, bodybuilding. Jadi ada kalau di otak itu ada namanya tuh proses ekuilibrasi. Jadi proses di mana kita tuh meninggalkan konsep yang lama dan menggunakan konsep yang baru. Itu yang disebut proses belajar. Nah, selama
orang menggunakan AI itu proses tersebut terlewati. Gitu. Oke tim, saya belum nunjukin foto deh kayaknya deh. Aku pengen lihat foto-foto yang Pak Joseph ini pengen aku ceritain. Boleh dikelarin tim foto-fotonya? Ayo cepet tim. Nah oke. Nah ini tim-timnya Mas Joseph ya? Oke, ya ini teman-teman saya, teman-teman komunitas. Boleh jelasin Mas ini tuh lagi ngapain? Foto ini saya lagi keliling ke kelurahan-kelurahan. Kantor-kantor kelurahan itu kami datangi satu kota Semarang, gitu. Tapi muter-muter ya. Iya, targetnya satu kota Semarang, cuman belum terpenuhi gitu. Nah ini kalau nggak salah di kelurahan Kandri, Gunung Pati. Ini kelurahan Kandri, Gunung Pati. Sama kita juga sosialisasikan seputar lingkungan ya, seputar bahaya sampah yang tidak dikelola, kemudian pengolahan limbahnya, contoh-contohnya seperti apa. Kita datangi ke kelurahan-kelurahan. Oke, next foto mungkin maybe. Ini masih. Ini juga sama. Ini sama siapa Pak? Ini sama kalau nggak salah sekretaris desanya. Sekretaris kelurahan ini di kelurahan mana nih? Bubaan. Ya, Bubaan itu daerah Mijen sana. Oke. Ya. Gitu. Ya, ini masih dalam project keliling ke kelurahan-kelurahan. Nah, gitu guys. Mungkin kalau misalkan kan perlu perizinan lagi, kalau mereka streamingnya perlu lebih oke lagi nih. Nah, kayak gini nih, kerja keras. Ya enggak tim, jawab dong. Diem aja. Dikacangin lo. Oke. Terus next. Oke, ini sama siapa ya, Pak? Ini saya sama teman-teman datang ke ibu-ibu PKK. Ya, salah satu kelompok PKK di kelurahan, kalau nggak salah di Ngalian ini. Di Ngalian kita sosialisasi juga seputar pengolahan limbah rumah tangga. Dan kebetulan saya juga bawa siswa SMK. Ya, sekarang kelas 12 kalau nggak salah. Kelas 12, kelas 11. Ya, sempat saya ajak. Jadi memang saya kalau lagi keluar pas kebetulan hari Sabtu dan Minggu biasanya saya ajak anak-anak juga. Kalau mereka nggak ada kegiatan, saya biasanya ajak. Gitu. Biasanya waktu Bapak ngajak mereka ini, Bapak kan tanya, misalkan tanya ya, mereka lu dapat apa aja waktu itu? Iya, pasti saya tanya. Setelahnya pasti saya tanya, dan sebelumnya saya kasih bukan briefing lah ya, saya sharing dulu selama ini yang saya kerjakan di luar apa, kira-kira kamu tertarik atau enggak untuk belajar bareng sama saya di masyarakat. Kalau tertarik, hari apa, tanggal berapa, ayo ikut gitu. Dan setelah aktivitas, setelah kegiatan, mereka berkontribusi apa di masyarakat tersebut, biasanya saya tanya malam, saya ajak ngobrol, kira-kira belajar apa nih. Dan selain belajar apa, saya juga tanyanya tuh sudah dapat relasi baru belum gitu di masyarakat. Misalkan ngobrol dengan ibu ini, dengan bapak ini, dengan mas ini gitu. Saya pasti tanya. Tapi mereka dapat apa relasi atau masih belum? Ada warna-warni sih, ada yang dapat, ada yang mungkin karena baru pertama kali terjun ke masyarakat tuh masih kikuk, masih sungkan. Jadi niatnya baik, pengen bantu, pengen apa segala macem, cuman masih kikuk, masih sungkan. Itu sering terjadi juga. Tapi itu proses belajar kan, nggak bisa satu dua kali langsung gitu. Oke, ada next picture nggak, guys? Last ya. Ini lagi di mana, Mas? Ini foto, mungkin foto terbaru mungkin ya. Ini bulan ini di Jogja. Jadi di Jogja ada kegiatan itu semacam forum kalau nggak salah Rakernas, namanya KBC. Itu KBC itu Kingdom Business Community. Oh, yang berhubungan dengan berbisnis ya? Iya, kumpulan orang-orang yang berusaha tapi berwirausahanya nggak sembarangan. Nggak sembarangan itu apa sih maksudnya? Menggunakan prinsip-prinsip kebenaran, menggunakan prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Jadi mereka ini punya prinsip namanya mulia. Mulia itu singkatan dari M-nya itu menjadikan Tuhan sebagai pusat segalanya, U-nya utamakan kesetiaan pada proses, L-nya lakukan demi kebenaran, I-nya itikat untuk melakukan yang terbaik, A-nya kalau semuanya udah dilakukan, A-nya apa coba? Aduh, nggak tahu dijelasin Mas. Nggak tahu nih. Amalkan dengan penuh keikhlasan. Nah, mereka ini orang-orang usaha yang menerapkan wirausahanya itu bukan hanya untuk cari untung, tapi
keuntungannya itu digunakan kembali untuk masyarakat sekitar, untuk misi-misi sosial gitu. Oke. Nah, ini saya ada di salah satu stand memperkenalkan produk yang saya bikin. Ini berarti kan belum dijual kan, Mas? Masih perkenalan produk Belum dijual. Saya baru kenalkan kenapa kok bikin inovasi sabun kemudian deterjen, itu saya ceritakan di stand tersebut. Oke. Ini Mas beli minum dulu, ngelak. Oke. Minum dulu aja Mas. Thank you. Saya juga ngelak soalnya. Segera. Oke. Ada next picture lagi guys. Ayo tolak sini. Loh, ayo lah. Oke. Ini di mana? Ini saya berkunjung ke yang kiri ya. Yang kiri itu namanya Pak Untung. Yang pakai kacamata. Iya betul. Yang depan teman saya. Yang kiri yang di sebelah saya itu Pak Untung. Beliau ini adalah founder panti asuhan tertua di Semarang. Namanya Panti Wikrama Putra. Wikrama Putra itu daerah mana, Pak? Di Ngalian. Oh, Ngalian. Ya, Panti Wikrama Putra. Saya berkunjung ke beliau. Ngobrol banyak juga soal anak-anak, soal remaja, soal teknologi juga, kemudian soal lingkungan. Saya berkunjung beberapa kali dan beliaunya terbuka juga untuk diskusi soal sangat ya bukan terbuka lagi ya, karena memang beliau tuh ya pendiri panti asuhan paling tua di Semarang dan sampai sekarang masih ada di panti tersebut gitu. Ya waktu di sana juga sambil ketemu anak-anaknya atau enggak yang waktu ya anak panti asuhannya itu? Ketemu. Saya berkunjung di situ kemudian diajak keliling di seputar pantinya. Beliau sekarang ini lagi ngembangkan salah satu unit karya lagi namanya Do School. Do School itu jadi anak-anak di jalan ya, anak-anak jalanan itu diajak ke tempatnya beliau terus diajari keterampilan. Di sana. Keterampilan macam-macam, ada melukis, merajut, yang senang bermusik, belajar musik gitu. Keren sih, soalnya apa ya, berani mencoba untuk mengembangkan anak bangsa yang misalkan ya kayak tadi sih di jalanan belum punya skill atau bakat dan dikembangkan. Betul. Banyak cerita menarik sih saya dapatkan dari Pak Untung ini, seperti misalkan ya, yang paling saya kaget dan tersentuh itu beliau nih sering sekali nerima anak yang tidak tahu anak tersebut, bayi tersebut itu orang tuanya siapa. Jadi ada yang datang subuh-subuh ke pantinya beliau itu tiba-tiba nitipkan bayi tanpa identitas bayinya, tanpa identitas orang tuanya, beliau mau terima. Dirawat sampai besar, sampai anak tersebut bisa hidup sendiri. Itu banyak di pantinya beliau. Kalau yang udah besar mau diajak kerja sama nggak kira-kira kalau yang udah besar ini, yang udah kerja atau apa nih, misalkan banyak marketer gitu. Jadi di pantinya tersebut banyak juga tempat workshopnya seperti bengkel mobil, bengkel motor modifikasi, itu anak-anaknya beliau semua yang dulunya ditolong dan kemudian mereka sekarang berkarya bareng gitu. Oke. Di Panti Wikrama Putra. Oke, thank you. Cukup lagi. Main tebak-tebakan yuk. Apa coba. Ini. Apa ya? Oke. Dijawab ya Mas. Okay. Kenapa gunung nggak pernah? Apa nih, sesi tebak-tebakan? Iya, tebak-tebakan deh. Oke. Bisa tiba-tiba ngagetin nih. Soalnya tumben timnya semangat banget. Biasanya mah molor semua. Oke. Langsung nih, coba ya Mas, pertanyaan pertama ya Mas. Kenapa gunung nggak pernah curhat? Kenapa gunung nggak pernah curhat? nggak pernah? Karena nggak punya mulut. So tahu. Baru aja Mas saya jawab. Nggak, ayo Pak, ini Pak. Kenapa gunung nggak pernah curhat? Iya. Karena gunung itu sudah terbiasa sendiri. Bener gak ini? Karena Salah. udah pede nih. Udah pede malah salah nih. Oke, jawabannya udah tinggi derajatnya. Karena kan dia tinggi ya. Jadi kayak ngapain nih? Sombong. Oke. Masuk. Oke, next ya. Kenapa hujan suka bikin baper? Karena mau nanya. Sok tahu. Apa ayo cepat. Karena kita baper. Good. Baper. Kenapa hujan apa? Baper jawabannya tadi benar. Ini Pak. Nih. Oh, udah Udah ini.
Thank you Kak Dahlia udah menjawab pertanyaannya. Mantap nih. Oke, next question ya. Apa bedanya awan sama mantan? Wih, kok dalam banget nih. Apa bedanya Awan sama mantan? awan sama mantan? Terus kayak inget mantan. Enggak. Kalau awan itu sudah pasti bergerak. Kalau mantan biasanya tetap diam terus nih biasanya. Nah, Aduh. itulah. Udah Tapi nggak semua. gile pada plus semua. Bener nggak? Salah. Emang pendukung. Benar. Awan kalau gelap hujan, mantan kalau gelap ngilang, Oke. gitu loh. Kalau mantan gelap ngilang itu sudah pasti harusnya bagus itu. Ya. Oh, malah mendukung. Sorry. Harusnya dukung tamunya ya. Sorry. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke. Masih ada 4 lagi, Pak. Kenapa matahari jarang nongkrong? Matahari jarang nongkrong. Iya. Introvert. Salah. Sibuk menerangi. Salah. Yang iya. Enggak. Derajatnya tinggi. Enggak. Tanya Tuhan. Oh, bukan. Bukan yang itu. Ya sudah pasti karena matahari itu bergerak terus kan? Oh, salah, Pak. Atau Yang bener takut kepanasan obrolannya kita ini. Itu yang bener. masuk takut tersaingi ya? Iya, karena obrolan kita kan baper ya, banyak perbincangan seru, makanya ya nggak Masuk. mungkin. Terus nih ada next question lagi, kenapa pohon kelihatan kalem? Kenapa pohon kelihatan kalem? Ya, Karena green flag. salah, Dia nggak. Agak susah nih. Menurut saya tergantung pohonnya. Kenapa? Pohon yang kalem itu kalau akarnya makin jauh dia makin kalem. Bener nggak? yes nggak tahu. Sok tahu, yang bener itu. Ya Akarnya makanya makin tertancap dalam dia makin bukan kalem ya tapi tenang. itu gitu, kuat, Pak. Oh, Yang kuat bener, ya? yang Oke, bener ya. kalem. Apa tuh jawabannya? Yang bener ya, Mas. Yang bener itu karena akarnya bener ding. Sorry. Yang awal bener ya. Akhirnya setelah 7 pertanyaan benar juga. Yang awal bener ya, Tapi ada nextnya ini. Apa nih? Nggak gampang goyah, gitu. Oke. Ya bener sih. Bener lah. Bener ya. Kurang terus 1 kali lagi. Oke. Dikit lagi. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Angin paling benci sama apa? Angin paling benci sama apa? Angin paling benci sama apa? Ya. So tahu. Wik. Sebentar. Wik. Udara. Angin paling benci Pasir. sama manusia. Manusia. Salah. Saya ada alasannya. Apa? Karena yang mengenal istilah benci itu manusia aja. Aduh banget ya. Aduh. Sementara angin itu Kalau jawabannya bener ya, Pak. Mas. Sama orang yang bilang, cuman angin doang gitu loh. bener kan berarti jawabannya? Enggak lah. Sedikit lah. Oh, beda ya. Sedikit. Oke Oke, deh. oke. Oke, gitu sih. Oke, ini bener-bener terakhir nih, Pak. Gunung kalau capek ngapain? Gunung kalau capek Ayo, ngapain? ayo. Tadi ini kayaknya terkait sama pertanyaan pertama. Ya, terkait sih. Meledak. Enggak. Enggak. Puncak. Gunung kalau capek, Capek. ngapain? Mm-mm. Iya, bener. Tadi jawaban saya. Gunung kalau capek Salah. meletus. Bener gak? Enggak. Oh enggak. Oh, Rebahan. rebahan. Iya. Gimana tuh gunung rebahan? Ya kan capek, Pak. Kan capek. Loh, kan capek. Ih, emang capek loh. Asem aku disepekin sama temen-temen. Tenang aja. Oke deh. Oke sih, Pak. Masih ada tebak-tebakan? Lebih pantun deh. Bapak ya pantun nggak? Saya agak susah kalau bikin pantun. Nggak terbiasa bikin pantun. Coba. Biar viewer tertarik nih. Kan menjual banget nih. Joses dulu deh. Aduh. Joses dulu. Saya nggak pintar pantun. Jangan pantun atau apa Apa kayak ya? gitu kata-kata tuh. Coba kata-kata deh, kata-kata. Nah, member saya udah nanya ini, member saya ini. Ada nggak? Mungkin dari kata baper ya. Ya, boleh.
karena kan di SMK Bagimu Negeri itu ada semangat pagi kan ya. Ya, Semangat ada. pagi. Kalau teman-teman yang dirasakan setiap pagi itu apa? Udaranya tuh seperti apa? Seger ya kan, seger. Nah, baper ini saya ada kata-kata nih, bukan menggeser apa banyak. Oh, nggak apa. Penasaran, kita perbincangan, tapi penasaran ini ini. saya dari akronim baper ini saya bikin banyak permasalahan tapi tetap seger. Kayak rujak. Tetap seger. Oke. Jadi setiap hari itu kan orang tuh setiap hari pasti mengalami permasalahan. Pasti. Tapi di SMK Bagimu Negeriku kita diajarin untuk semangat pagi itu apa sih artinya? Semangat pagi itu artinya walaupun sore, siang, malam Tetap itu tetap semangat. Gitu. Tetap seger. Baper, banyak persoalan tapi tetap seger. Oke, gitu sih, segitu aja deh maksudnya. Terima kasih telah menemani pertunjukan ini dari member dan teman-teman juga ini yang cukup meriah meskipun ya kadang-kadang diem, saya dikacangin, tapi nggak apa-apa. Mereka membangun studio ini tuh juga dengan semangat dari mereka. Keren. Thank you guys for watching dan juga Mas Joseph ini jadi suatu pengamat terbaik bagi kita karena pentingnya lingkungan untuk dijaga karena itu untuk kehidupan kita di masa depan seperti itu. So thank you guys and for all of you keep share and subscribe this channel, okay? Thank you, bye bye.